Tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Tidak semua orang dapat merenungkan firman Tuhan karena mereka belum terpanggil untuk melihat kebesaran Tuhan. Tapi bagi mereka yang mengikuti perenungan pada hari ini, mereka adalah orang-orang yang terpanggil untuk melihat kebesaran Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu untuk kami melangkah hari ini dengan penuh kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini, perenungan kita, yaitu jangan takut. Tanda seru ya saudara. Ini adalah kata perintah. Saudara, dalam konteks sebagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-14, saudara. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-14 ini, ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan kemudian terjadi pelipat gandaan, sisa 12 bakul. Saudara, akhirnya Yesus menyuruh mereka pergi naik perahu, saudara. Ini hal yang menarik. Jadi Yesus masih tinggal di situ untuk berdoa. Dan ketika mereka ada di dalam perahu itu, baru berjalan beberapa mil saja, saudara. Dan kemudian ada ombang-ambing, angin yang begitu luar biasa di Danau Galilea. Jadi ketika terjadi angin begitu luar biasa, mereka sangat takut sekali, yang disebut dengan angin sakal, saudara. Nah, di dalam Matius pasal 14 ini menarik sekali untuk kita renungkan, yaitu di ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saudara-saudara, kalimat ini menjadi kalimat yang memberikan sebuah harapan yang kuat, saudara, bahwa di tengah-tengah hari-hari ini orang mulai putus asa, hilang harapan, ada rasa ketakutan bahwa ini akan muncul, dan begitu banyak penyakit-penyakit, virus penyakit ini yang hari ini, corona ini belum dapat diselesaikan, saudara, sehingga orang mulai bertanya-tanya, saudara, tentang hal itu. Rasa cemas sudah muncul dalam segala hal. Ingat baik-baik, orang yang takut, saudara, yang pertama adalah dia tidak pernah mengingat tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup dia. Yesus sudah lakukan banyak mukjizat, ditonton oleh para murid-muridnya. Murid-muridnya lupa, saudara, tentang apa yang sudah Yesus lakukan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sedangkan Yesus berjalan di atas air, mereka bilang, "Itu hantu." Ya, jadi yang pertama adalah, kenapa orang itu cepat muncul rasa takut? Karena dia cepat sekali melupakan tentang perbuatan Tuhan di masa lalu. Ini bahaya sekali, saudara. Dan yang kedua adalah, orang yang muncul rasa takut itu, saudara, dia adalah orang yang selalu memberikan ruang gerak kepada masalah itu menguasai dia, sehingga Yesus diperkecil di dalam hidup dia. Ini paling bahaya. Jadi kalau kita sudah ada dalam posisi itu, cepat kita putar bahwa Yesus harus di atas segalanya daripada masalah kita, karena Yesus lebih besar dari masalah itu. Dan yang ketiga, kenapa orang itu takut? Kenapa orang itu takut? Karena dirinya masih banyak hal yang harus dibereskan. Nah, ini penting sekali, saudara. Rasa takut itu wajar, berlebihan itu yang tidak wajar. Maka tema kita, jangan takut. Maka bicara tentang jangan takut, yaitu apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi murid-muridnya pada saat itu. Dan ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan yang ketiga, yaitu ada jaminan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu, saudara, jangan engkau takut hari ini. Tadi engkau sudah mendengar dan melihat, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini, tidak boleh lagi engkau takut.
Kita harus optimis, Tuhan pasti menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan untuk kami tidak boleh takut. Karena itu ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara harus berani dan tetap optimis. Tuhan pasti tolong saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.